beribadah. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bagi negeri kita. Bapa, kami berdoa bagi Indonesia. Lawat bangsa kami Indonesia. Kami percayakan janji-Mu yang hari-hari ini sedang digenapi di bangsa kami, bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami Pentakosta ketiga. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bapa, kami berdoa, lawat negeri kami, lawat pulau demi pulau, lawat kota demi kota, lawat desa demi desa, bahkan Tuhan kami berdoa hingga ke pelosok tanah air kami. Engkau melawat negeri ini, Engkau melawat bangsa kami. Pertobatan terjadi, pertobatan terjadi, pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa kalau hari ini
Janji-Mu atas kami bahwa generasi Yeremia sedang Engkau pakai dengan luar biasa. Tuhan, genapkan atas anak-anak muda, genapkan atas generasi Yeremia ini Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak dapat kami pikirkan sebelumnya Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk boleh memenangkan banyak orang, banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka dalam penuaian terbesar dan yang terakhir ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk negeri kami yang sedang ada dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami minta di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta di hadapan-Mu Tuhan. Sembuhkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan di hadapan Tuhan untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan seluruh aparatur pemerintahan yang ada. Berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mereka boleh memberikan kebijakan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh keluar dari pandemi ini Tuhan. Dan terlebih kami mohon kuasa-Mu yang luar biasa bekerja, dinyatakan di tengah-tengah negeri kami untuk menyembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan, kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan bagi Indonesia di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 Engkau diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, sanggup memulihkan negeri ini, sanggup memulihkan bangsa kami. Kami bawa bangsa ini dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh lagi sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun keberadaan Bapak Ibu Saudara kita semua terpisah di rumah masing-masing, tapi saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita. Mari sama-sama kita siapkan hati. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kita berterima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku
besar kasih setianya. Engkau baik ya Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Engkau. Oralah basyanamu, yarara barala basande, yararamu, irala bakarala baso. Kami rasakan kebaikan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Irala basande yaranamo yararabase kuriarala bayaso. Apapun situasi kami ya Tuhan, kami putuskan menyembah-Mu hari ini, sebab Kau yang layak disembah, Yesus Tuhan. Syarala bakarala baso, kuriarala basyanamo, kuriarala baranamo. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata, penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus.
Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high.
Tuhan kami, hidup kami pakai untuk memuliakan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap buka hati untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan, kita ada di bulan April. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah melewati 1 tahun lebih masa pandemi. Dan kita melewatinya dengan penyertaan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan. Kalau kita ada hari ini, kalau kita boleh memuji menyembah Tuhan hari ini, kalau kita masih boleh beribadah hari ini, itu karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan memelihara kehidupan kita, karena Tuhan melindungi kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, di tengah pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, ada banyak ketidakpastian terjadi dalam kehidupan kita. Di tengah pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang kita tidak mengerti di depan kita apa yang akan terjadi. Tapi puji nama Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang mengasihi kita. Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Allah yang ingin memimpin kita, berjalan bersama-sama kita, untuk kita boleh meraih setiap kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Nah Bapak Ibu sekalian, di tahun 2021, tahun integritas, melalui gembala sidang kita, Tuhan memimpin kita, menuntun kita, untuk kita boleh berjalan di dalam tuntunannya. Tahun ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberikan kepada kita sebuah ayat emas yang diambil dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Dikatakan demikian, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah Bapak Ibu sekalian, ayat ini berbicara tentang sebuah syarat yang harus dimiliki oleh seorang yang akan naik ke gunung kudusnya Tuhan. Oleh syarat seorang berdiri di tempatnya yang kudus. Dikatakan di sini syaratnya adalah orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu sekalian, ini berbicara tentang integritas. Orang berintegritas inilah yang diperkenankan Tuhan untuk datang ke gunung kudus Tuhan dan berdiri di hadiratnya yang kudus. Bapak Ibu sekalian, Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah kita adalah Allah yang suci. Tidak ada seorang pun yang tidak kudus yang bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ternyata Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa hari-hari ini di tengah pandemi ini, Tuhan ingin kita banyak berada di gunungnya yang kudus. Tuhan ingin kita berada dalam hadiratnya Tuhan. Kalau kita mempelajari Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa gunung ini memiliki makna rohani, di mana di sana adalah tempat Tuhan bertahta. Gunung berbicara tempat seseorang bertemu pribadi dengan Tuhan. Tuhan kembali menyatakan dirinya kepada Musa melalui ketika dia menyampaikan firman 10 perintah Tuhan. Itu ada di atas gunung Sinai, Bapak Ibu sekalian. Dalam Alkitab ada sebuah kisah lain ketika Nabi Elia setelah mengalahkan para nabi-nabi Baal, setelah membunuh nabi-nabi Baal,
Dia ketemu kembali sama Tuhan. Ketika dia ada di atas gunung Horeb, ketika itu dia mengalami kelelahan, dia mengalami kecapean, dia sudah membunuh para nabi Baal, dan dia ketemu dengan orang yang bernama Isabel, dan Isabel mengancam Elia. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia melarikan diri dan dia lari ke gunung Horeb. Tapi Tuhan menemui dia di sana, Bapak Ibu sekalian. Dalam perjanjian baru, ada kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Ketika dia dengan murid-muridnya naik ke puncak gunung. Dan di puncak gunung, para murid-muridnya menyaksikan Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Bapak Ibu sekalian, banyak kisah, kejadian perjumpaan Tuhan dengan manusia, dengan pribadi-pribadi, itu terjadi di puncak gunung, di atas gunung, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, gunung juga berbicara tentang tempat yang tinggi. Ketika kita ada di tempat yang tinggi, di atas sebuah gunung, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat secara lebih luas, secara lebih jauh. Kita bisa melihat apa yang ada di bawah. Kita bisa melihat apa yang ada di bawah. Tapi juga Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai puncak gunung, Bapak Ibu sekalian, itu perlu sebuah usaha, perlu sebuah komitmen, perlu sebuah usaha yang tidak mengenal lelah, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini saya diingatkan oleh perkataan gembala sidang kita ketika kita baru pertama kali masuk, awal-awal kita masuk dalam pandemi. Hingga sekarang beliau selalu mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Untuk kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Untuk kita senantiasa meminta Tuhan memimpin kita. Mendengar apa yang Tuhan berkatakan kepada kita. Apa yang Tuhan tuntun kepada kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita kah? Dalam usaha kita kah? Dalam studi kita kah? Dalam kehidupan pribadi kita kah? Tuhan ingin memimpin kita. Tuhan ingin menuntun kita. Sebab itu Tuhan hari-hari ini rindu untuk Dia berbicara kepada kita. Untuk Dia boleh menuntun, memimpin kita. Sebab itu Tuhan ingin kita lebih banyak waktu kita untuk kita ketemu sama Tuhan. Bapak sekalian, seluruh jemaat Rayon 1G, mari kita hari-hari ini meluangkan waktu kita lebih lagi. Untuk kita naik ke gunung Tuhan. Untuk kita bersekutu dan bertemu muka dengan Tuhan. Di gereja kita ada menara doa, baik Rayon 1G maupun pusat, maupun UPT. Bapak Ibu sekalian, ambil kesempatan itu untuk kita ketemu sama Tuhan. Walaupun hari-hari ini kita melakukannya secara online. Juga dalam doa-doa kita pribadi, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menyembah Tuhan di pagi hari ini, Tuhan katakan, Tuhan sedang mempertajam pendengaran kita seperti seorang murid, Bapak Ibu sekalian. Mari kita ambil waktu lebih banyak lagi untuk kita bersekutu sama Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang kegagalan dari bangsa pilihan Tuhan untuk ketemu sama Tuhan. Kita mau belajar dari bangsa pilihan Tuhan ini, bagaimana mereka gagal ketemu sama Tuhan, dan itu menjadi pelajaran bagi kita sekalian untuk kita introspeksi sama-sama, untuk kita boleh berkaca melalui
kehidupan bangsa pilihan Tuhan ini. Mari kita baca sampai firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya lah, orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh yang menggutur. Kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gentar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkau berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah berada. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kejadian di Sinai, Bapak Ibu sekalian. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka mau beribadah kepada Tuhan di Sinai, Bapak Ibu sekalian, di gunung Sinai, di gunungnya Tuhan. Dan Tuhan mau menjumpai mereka, Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika mereka telah menguduskan diri selama 3 hari, ketika mereka telah mempersiapkan diri untuk ketemu sama Tuhan, pada hari di mana Tuhan akan ditemui, Bapak Ibu sekalian, kemudian Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan. Bangsa itu melihat kedahsyatan Tuhan. Bangsa itu mulai melihat dari jauh kedahsyatan dan keluar biasaan Tuhan. Dan mereka mulai timbul ketakutan. Dan mereka mulai berkata sama Tuhan, engkau saja yang datang sama Tuhan. Engkau saja yang menemui Tuhan. Kami akan mendengar daripadamu apa yang Tuhan katakan. Tapi jangan kami yang ketemu Tuhan. Kamu aja yang maju ke depan dan mendengar apa yang Tuhan katakan. Nanti engkau perkatakan itu kepada kami, Bapak Ibu sekalian. Mereka takut dan mereka mulai menjauh dari Tuhan. Mereka cuma menyaksikan Musa mendekat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukankah ini sering terjadi kepada kita, Bapak Ibu sekalian? Ketika Tuhan berbicara dalam hati kita, datang sama Tuhan. Tuhan mau memakai engkau. Tuhan mau berbicara kepada engkau. Tapi seringkali kita mulai menawar, biar berhamba-hamba Tuhan saja yang mendekat sama Tuhan. Biar gembala sidang saja yang ketemu sama Tuhan. Kita cukup mendengar dari beliau. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini Tuhan ingin berperkara kepada saudara dan saya. Tuhan ingin berbicara, menyatakan isi hatinya kepada saudara dan saya. Ketika kita mau menyediakan waktu, ketika kita mau menyediakan diri kita datang sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat mereka gagal sebenarnya? Sehingga mereka tidak mau ketemu sama Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa berjumpa sama Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah gagalnya mereka untuk bisa memenuhi standar kekudusan untuk datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca firman Tuhan ini dari ayat dari pasal yang ke-19, maka Tuhan sudah menyampaikan kepada mereka dalam ayat yang ke-19 ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnya bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan.
Dan jadilah pada hari yang ketiga pada waktu fajar terbit dan guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Bapak Ibu sekalian, ketika mereka mau datang sama Tuhan, Tuhan mengatakan kamu harus kudus. Datang kepada Tuhan harus dengan kekudusan. Musa menyampaikan kepada mereka semua untuk mereka mempersiapkan diri, untuk mereka tidak bersetubuh dengan wanita, untuk mereka mencuci pakaiannya. Tapi Bapak sekalian, ketika mereka melakukan semua itu, ketika mereka mempersiapkan diri dan mereka mau datang kepada Tuhan, tiba-tiba mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka siapkan dalam hidup mereka, itu tidak memenuhi standar. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang kudus. Karena Tuhan itu adalah Allah yang suci. Mereka tahu bahwa ketika mereka ke sana, mereka pasti akan mati karena mereka berjumpa sama Tuhan. Mereka tahu ketika mereka berjumpa sama Tuhan, mereka enggak layak dan mereka akan mati di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Kalau kemarin dalam awal bulan kita merayakan Paskah, Yesus mati bagi kita menebus dosa kita. Maka kita, orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru, Tuhan telah melayakkan kita. Amin. Darahnya yang dicurahkan bagi kita, itu menebus kita. Darah yang dicurahkan bagi kita, itu menyucikan kehidupan kita. Dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai 24 dikatakan demikian. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh yang benar yang telah menjadi sempurna. 24 dikatakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan kita tidak lagi datang kepada gunung yang menghanguskan, yang ketika kita datang kepadanya kita mati karena kekudusannya. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan kita datang kepada Allah dengan perantaraan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini katakan bahwa kita datang menghampiri Allah yang menebus dosa kita, yaitu Yesus. Ya. Ayat yang ke-24, kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya, darah Yesus telah menebus kita. Darah Yesus menyucikan kehidupan kita untuk layak masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai 21 dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Bapak Ibu sekalian, darah Yesus telah menebus kita, telah menyucikan kita. Artinya apa? Artinya ketika kita datang sama Tuhan,
Kita datang bukan karena kita dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita mau mengandalkan sepenuhnya kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada umatnya, penebusan Tuhan yang sudah menyucikan kita. Bapak Ibu sekalian, ini suatu jaminan yang luar biasa. Kita harus menyadari itu, bahwa apa yang dilakukan Yesus telah membukakan pintu bagi kita. Yang apa yang bangsa-bangsa dahulu tidak bisa lakukan, untuk datang ketemu sama Tuhan. Kini saudara dan saya dibukakan pintu untuk kita dengan keberanian datang berjumpa sama Tuhan. Ini suatu kesempatan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu kerinduan untuk ketemu Tuhan kalah dengan tantangan yang datang sehingga mereka menyerah untuk ketemu sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dalam kisah Kejadian 20 tadi, ketika bangsa Israel mau datang sama Tuhan, ketika mereka mau sedang keluar dari perkemahan mereka, mereka melihat dari mata jasmani mereka kekudusan Allah yang luar biasa. Dan mereka tahu ketika mereka datang sama Tuhan yang kudus, dengan keadaan mereka pasti mati di sana. Panca indera mereka katakan, wow, itu mengerikan. Wow, itu suatu tantangan yang besar. Wow, kita nggak tahu apakah kita akan selamat di sana atau tidak. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, ayat yang 19 mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengar. Tapi jangan Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Panca indera mereka, pengetahuan mereka, apa yang mereka miliki mengatakan, kita gak bisa ke sana, itu tantangan luar biasa. Tapi seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, yaitu Musa, ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam, di mana Allah ada. Bapak Ibu sekalian, Musa begitu haus sama Tuhan. Saya nggak tahu apa yang di benak Musa. Mungkin kalau Musa melihat seperti apa yang dilihat oleh umat Tuhan yang lain, mungkin ada kekhawatiran, ketakutan dalam hatinya. Ada kedahsyatan Tuhan di depannya. Tapi dia mengasihi Tuhannya. Dan dia memutuskan untuk tetap masuk ketemu sama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seorang yang mengasihi, seorang yang jatuh cinta, apapun tantangannya, dia akan menemui orang yang dicintainya. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki kasih mula-mula, apapun tantangan yang ada di depanmu untuk ketemu sama Tuhan, kamu akan berkata, aku akan menemui Tuhan. Ada 1000 alasan, ada 1000 hal yang membuat kita menghalangi kita ketemu sama Tuhan. Namun apapun yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ketika engkau mengasihi Tuhan, ketika Tuhan memanggil engkau untuk dia datang sama Tuhan, karena engkau mengasihi dia, engkau memberikan waktumu untuk engkau datang sama Tuhan. Amin. Biarlah hari-hari ini kita semua mau mendengar apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui setiap kita. Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Tuhan ingin pribadi lepas pribadi kita
setiap hari, setiap saat, setiap waktu, Dia menyatakan isi hatinya. Dia akan menuntun kita langkah demi langkah di masa pandemi, di masa kondisi yang tidak menentu ini. Sampai kita meraih kemenangan. Sampai kita melewati semuanya. Karena kita berjalan, dituntun, dipimpin oleh-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Koralabaya shikata karalabaya. Koralabayata karalabaya syakata karalabaya. Bapa, kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang menyaksikan video ini. Untuk setiap umat Tuhan yang beribadah hari ini. Tuhan, Engkau telah menyatakan kepada kami firman-Mu bahwa Engkau rindu untuk setiap kami naik ke gunung Tuhan, ada di dalam tempat kediaman-Mu yang kudus, ketemu muka dengan muka Tuhan. Karena Engkau Allah yang rindu menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Kalau kami belajar hari ini melalui bangsa Israel yang mereka gagal untuk ketemu sama Engkau. Karena mereka melihat hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun kami percaya darah-Mu telah menyucikan kami. Kami memiliki kesempatan yang besar, pintu telah dibukakan kepada kami, umat pilihan Tuhan yang ditebus dengan darah yang kudus. Kami dilayakkan ketemu sama Tuhan. Itu anugerah yang besar bagi kami. Itu anugerah yang besar bagi kami. Dan Tuhan, kami mau dengan apapun juga keadaan kami, halangan apapun yang kami miliki, Tuhan, kami mau ketemu sama Tuhan. Kami mau pastikan hidup kami hari-hari ini ketemu sama Tuhan, dipimpin sama Tuhan. Kami tidak mau berjalan dengan kekuatan kami, Tuhan, karena kami tahu kekuatan kami sangat terbatas sebagai manusia. Namun ketika Engkau memimpin kami, ketika Engkau menuntun kami, maka Allah yang Maha Besar, Allah yang pegang kendali dunia ini, akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, meteraikan setiap firman-Mu hari ini, untuk kami boleh pegang dan kami boleh kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.